Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari tafsir Al-Imam Al-Jalalain Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dan yang ada di hadapan kita adalah tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Surat Al-A'raf 179. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa laqad dzara'na, dan sungguh kami telah khalaqna, kami telah ciptakan li jahannam, untuk neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, banyak dari jin dan manusia yang tercipta akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka yang masuk ke dalam neraka jahannam itu punya sifat lahum qulubun la yafqahuna biha al-haqqa, mereka itu punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha dalaila qudratillah basara tiba, mereka itu punya mata yang di kepala itu, bukan mata hati. La yubsiruna biha, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat dalail qudratillah, bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Basara tibar, dengan pandangan mengambil pelajaran. Kalau memandang, semua orang memandang, tapi memandang kemudian mengetahui, kemudian mengambil ibrah, maka itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir, mereka tidak menggunakan semua itu untuk mengambil pelajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi la yasma'una biha, tidak mereka gunakan untuk mendengar al-ayati wal mawa'idha, yakni ayat-ayat Allah dan wajangan-wajangan, sima'a tadabburin watti'ad, mendengaran untuk memahami dan mengambil pelajaran darinya. Ini ya ikhwan, secara fisik sama-sama punya hati, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga. Berbeda antara mereka dengan orang-orang muslim. Kalau orang muslim telinganya digunakan untuk mendengar kebenaran, yakni matanya digunakan untuk melihat kebenaran dan mengamalkannya, hatinya digunakan untuk memahami kebenaran. Ulaika, mereka itu kal an'am, mereka itu kayak binatang ternak. Fi adamil fiqhi wal basar wal istima', maksudnya sama-sama enggak memahami, enggak mampu melihat kebenaran, enggak mampu mendengar kebenaran. Balhum Allah, bahkan mereka itu lebih sesat minal an'am, dibandingkan dengan binatang ternak. Li'annaha tatlubu manafi'aha wa tahrubu min madarriha, karena binatang ternak itu fitrahnya mencari yang bermanfaat untuk dirinya, wa tahrub min madarriha, dan menghindar lari dari yang membahayakannya. Jadi binatang itu hidup sejalan dengan fitrahnya. Fitrahnya binatang itu adalah mencari apa yang dia inginkan dengan caranya sendiri. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang membahayakan, maka mereka berusaha untuk menghindar, menjauhi. Ya. Wa haula, adapun mereka orang-orang kafir, yuqdimuna 'alan nari mu'anadatan, mereka jelas-jelas masuk ke dalam neraka mu'anadatan, dengan terang-terangan menentang perintahnya Allah. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang
yang sesat. Nah, walillahil asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang paling bagus. At-tis'ah wa tis'un, jumlahnya itu 99. Al-warid bihal hadis, yang datang darinya hadis. Wal husna, dan husna itu muannats ahsan, bentuk muannats dari ahsan. Allah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak nama. Ini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak nama. Jumlah totalnya tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan sebagian namanya di alam ghaib yang belum pernah disampaikan kepada para rasul, yang belum pernah diturunkan kepadanya ayat-ayat suci. Dalam doa yang kita baca tiap pagi, Allahumma inna as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yani au anzaltahu fi kitabik, yani au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Yani ya Allah, aku mohon dengan semua nama yang kau miliki, nama ini engkau menamakan dirimu dengannya, engkau turunkan yani ke dalam kitabmu, engkau sampaikan kepada rasulmu. Dan di ujung dari pembahasan itu sabda Rasulullah SAW, "Austa'farta bihi fi ilmil ghaibi indak," atau nama yang masih engkau simpan untuk dirimu sendiri. Jadi Rasulullah SAW mengetahui, atau Rasulullah SAW memahami di sana ada nama-nama yang belum pernah disampaikan kepada siapapun, yang belum diturunkan dalam kitab suci manapun. Dalam hadis tentang syafaatul udma, dalam hadis tentang syafaatul udma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah semua orang itu datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan mereka semua tidak mau, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, analaha, aku yang memang memiliki syafaatul udma. Kemudian beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah SAW, aku sujud, aku memuji Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan kepada Allah dari manusia. Belum pernah ada orang memuji Allah dengan pujian itu. Ilham yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang 99 itu yang Allah tampakkan. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan. Jadi ada dua kemungkinan makna 99. Yani nama yang masyhur itu. Mana yang pertama, 99 itu yang memiliki keistimewaan khusus. Sabda Rasulullah SAW, yani inna lillahi tis'ah wa tis'una isman mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1 itu penguat dari 99. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ihsa, yani maka dia itu akan masuk ke dalam surga. Ihsa dalam bahasa artinya adalah menghitung, tapi bukan itu maksudnya. Ihsa itu barang siapa yang ahsaha itu mengetahuinya, memahaminya, mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. 3 makna itu adalah makna man ahsaha. Barang siapa yang ahsa, dalam arti dia itu mengetahui 99 nama itu apa saja. Jadi kemudian yang kedua, dia itu memahami maknanya, kemudian dia itu mengamalkan isi dan kandungan serta konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu kalau ini berarti 99 nama yang Allah tampakkan itu memiliki makna khusus, memiliki hukum khusus. Barang siapa yang asaha, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu pasti ya kawan. Karena jangankan 99 nama, 1-2 nama cukup memasukkan orang ke dalam surga. Ini as-sami al-alim misalkan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makna dari ahsa, yani ahsaha dalam sami' dan alim adalah kita tahu bahwasanya Allah itu punya nama Sami'. Kita tahu bahwasanya Allah itu nama Sami' itu artinya adalah Maha mendengar, dan kita tidak pernah mengatakan ucapan-ucapan yang haram karena kita tahu Allah pasti akan mendengar.
mendengarnya. Kita tahu bahwasanya Allah itu punya nama Alim. Kita tahu bahwasanya Alim itu Maha mengetahui, dan kita tidak pernah melakukan perbuatan yang haram karena kita yakin Allah pasti mengetahuinya. Dua nama itu cukup memasukkan orang ke dalam surga. Bagaimana dengan 99 nama? Itu jadi kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, 99 itu yang terdeteksi, maksudnya yang Allah tampakkan. 99 itu yang Allah tampakkan, bukan berarti nama Allah cuma 99, dan itu dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, hadis yang datang dalam masalah itu tapi hadisnya dhaif. Yani hadis dalam riwayat Tirmidzi yang disebutnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 99 nama, wahiyya, dan nama itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai ujung dari hadis yang panjang itu. Riwayat ini ya akhwat dhaif. Riwayat itu dhaif. Tapi para ulama mencoba untuk mendeteksi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semua ayat dari mulai awal Al-Fatihah sampai yani An-Nas itu dicari. Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada 3 nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu terus sampai yani minal jinnati wan nas, ditambah dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Mereka menemukan bahwasanya nama Allah itu ada 99 nama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fad'uhu biha ay fasammuhu biha. Fad'uhu, maka sebutlah, sebutlah biha, dengan nama-nama yang Allah, dengan nama-nama Allah itu. Beliau mengatakan makna ud'uhu di situ adalah sebutlah Allah. Allah itu memiliki 99 nama, silahkan disebut dengan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yani Al-Alim, As-Sami, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menyebut Allah itu ya Allah, tidak harus Allahumma, tapi kita bisa mengatakan ya Sami', ya Alim, ya Basir, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan doa fad'uhu biha, berdoalah engkau kepada Allah dengan nama-nama Allah itu ada dua kemungkinan makna sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Du'a'u mas'alah wa du'a'u ibadah. Du'a'u mas'alah itu adalah mohon kepada Allah dengan nama-nama Allah. Maksudnya kalau minta sesuatu pakai nama Allah yang cocok dengan permintaan kita. Kalau orang sedang minta rezeki, maka kita katakan ya Rabb, Allahumma ya Razzaq, ya Allah zat yang maha memberi rizki. Kalau minta taubat, jadi mohon taubat atas dosanya, kita mengatakan ya Allah, yani Allahumma ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Ghafur, begitu. Atau yang lainnya, itu namanya du'a'u mas'alah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, du'a'u ibadah. Yani mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma al-husna. Maksudnya apa? Mengamalkan Asmaul Husna dalam ibadah nyata. Jadi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah itu mendengar, maka kita tidak bicara kecuali yang baik, dan bicara yang baik adalah ibadah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab, adabnya pedih, maka kita menghindar dari segala yang menjerumuskan orang dari neraka. Nah, wadaru utruku, dan tinggalkanlah alladzina yulhidun, tinggalkanlah orang-orang yang mereka itu yulhidun minal had, yani min al-hada, dari al-hada, walahada, dan lahada. Maknanya artinya adalah yamiluna anil haq, menggok, berpaling dari kebenaran. Jangan kalian itu menyeleweng dari kebenaran fi asma'ihi, yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Apa gambarannya? Haitsu ishtaqu minha asma' li alihatihim, di mana dulu orang-orang kafir mereka itu mengambil dari nama Allah untuk nama tuhan-tuhan mereka. Kalla, kayak ada berhala namanya Allah, yang namanya berhala Lata, itu diambil dari kata-kata Allah. Wal Uzza, mereka punya berhala namanya Uzza, diambil dari Al-Aziz. Wa Manat, mereka itu punya berhala namanya Manat, diambil dari Al-Mannan. Yani, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak gambaran. Gambaran pertama disebutkan oleh beliau. Jadi mencomot nama Allah untuk disematkan kepada
selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Jadi itu perbuatan dulu orang-orang jahiliyah. Dan bisa faktor-faktor yang lain. Contohnya adalah mengambil nama Allah yang khusus milik Allah lalu disematkan kepada makhluk. Kebalikan dari ini. Jadi kebalikan dari ini. Atau dibalik, yaitu mengambil nama sifat manusia disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilhad adalah menolak nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilhad adalah menyeleweng, menyimpang, memaknai nama Allah selain dari makna yang ada. Semua adalah bentuk penyimpangan. Sayujzauna, mereka itu akan dibalas fil akhirat, di akhirat nanti, jazaan dengan balasan maka ya'malun, balasan apa yang mereka kerjakan. Wa hadza qabla al-amri bil qital, dan ini sebelum ada perintah untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimman khalaqna, dan di antara yang kami ciptakan, ummatun, ada satu umat, yahduna bil haqq, yang mereka itu memberi petunjuk dengan kebenaran, wa bihi ya'dilu, dan mereka berbuat adil dengan kebenaran tersebut. Hum ummatu Muhammad, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an, min ahli Makkah, dari ahli Makkah, sanastadrijuhum, kami pasti akan istidraj mereka, ayna akhudhuhum qalilan wa qalila, kami akan azab mereka sedikit demi sedikit, enggak langsung. Jadi min haitsu la ya'lamun, jadi min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengadabnya. Ada adabnya itu langsung, ada adabnya itu pelan-pelan. Dan adab itu ya akhwan, kalau berkaitan dengan dunia itu rahmat. Tapi kalau adab yang sebenarnya adalah adab yang berkaitan dengan akhirat, adab yang berkaitan dengan agama. Anda sering katakan dalam majelis kita, orang kalau berbuat salah, kemudian Allah azab dengan dunianya, itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Kenapa? Biasanya orang itu kalau teruji dengan dunianya, maka dia cepat tobat. Jadi maka dia itu cepat untuk bertobat. Letaknya jadi adalah kalau dia itu terazab dengan agamanya, dunianya lancar, tidak ada masalah, tapi agamanya yang rusak, maka itu yang semakin berat karena siksaannya akan tumpuk nanti di alam akhirat. Wa umli lahum, dan aku akan umhiluhum, tunda mereka, biarin mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaidi, sesungguhnya azabku, siksaanku itu adalah matin, syadid, berat, la yutaq, yang tidak akan bisa ditanggung oleh manusia. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka itu berfikir, faya'lamu, lalu mereka tahu, ma bisahibihim, jadi bahwasanya sahabat mereka Muhammad min jinnatin, gak gila. Muhammad itu gak gila, junun. In ma huwa illa nadhirun mubin, tidaklah Muhammad itu kecuali memberi peringatan yang nyata, bayyinul inzar, yani memberi yang sangat terang di dalam memberi peringatan. Awalam yanzuru fi malakut, yani mulkis samawati wal ardh, tidak akan mereka melihat dalam kerajaan langit dan bumi. Wa fi ma khalaqallahu min syai', dan dalam semua yang Allah ciptakan. Bayan lima, yani keterangan dari ma. Fa yastadilluna bihi ala qudratis sani'ihi wa wahdaniyati. Setelah mereka melihat, mencermati alam semesta, mereka akan bisa memahami, mengetahui tentang besarnya kekuasaan pencipta dan keesaan dari pencipta di alam semesta ini. Wa fi annahu, ay annahu asa an yakuna qad qataraba qaruba ajaluhum, dan barangkali ajal mereka telah dekat. Fayamutu, lalu mereka mati kuffaran, sebagai orang kafir. Fayasiru ilan nar, lalu mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Fayubadiru ilal iman, mereka itu kenapa nggak cepat-cepat untuk beriman. Fabi ayyi haditsin ba'dahu, ay al-Qur'an yu'minun, dengan ayat yang kayak apalagi setelah Al-Quran mereka mau beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong kepada orang-orang kafir, mereka tuh poyo nggak berpikir gitu. Muhammad itu bukan orang gila. Muhammad itu bukan orang gila. Allah mengatakan ini kepada mereka, orang-orang kafir Makkah. Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila, karena sejak kecil dia itu orang waras.
bahkan akhlaknya baik, bahkan sampai punya gelar Al-Amin. Tatkala kemudian menyampaikan dakwah kenabian, mengaku jadi seorang nabi, dianggap gila. Kan itu nggak paham ya, Muhammad itu bukan orang gila, dia itu hanya seorang nabi, hanya seorang rasul yang menyampaikan kebenaran. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, cobalah lihat, jadi tentang langit, tentang bumi, tentang segala sesuatu yang ada dalam semesta ini. Tidakkah itu menunjukkan bahwasanya penciptanya itu sangat agung, penciptanya itu hanyalah Esa, yang itu kalau direnungi bisa menjadikan mereka itu beriman. Cepatlah beriman sebelum kalian mati, karena kalau kalian sudah mati maka tidak akan lagi memiliki fungsinya keimanan. Kalau Al-Quran yang demikian hebat tidak mau kalian imani, terus mau beriman dengan apa lagi? Man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah. Wa yadruhum, dan Allah akan biarkan dia bil ya'i wan nun, bil ya' wa yadruhum, Allah akan membiarkan mereka wa bil nun wa nadharuhum, dan kami Allah akan membiarkan mereka. Ma'arraf'i, kalau dirafa wa yadharu gitu ya, marfu' ra'nya itu isti'naf, wa nadharu itu isti'naf. Isti'naf itu berarti jumlah awal, wa di situ wa isti'nafiyah, wa jumlah awal. Man yudlilillahu fala hadiyalahu, titik, kemudian jumlah baru wa yadharuhum atau wa nadharuhum. Wal jazm artinya ra itu dijazm, yani wa yadharhum, qiraatnya bisa wa yadharhum atau wa nadharhum. Kalau dibaca jazm, dibaca sukun pada ra-nya, dibaca jazm atfan ala mahalli ma ba'dal fa, maka itu ataf kepada mahal setelah fa. Artinya man itu man syartiyah. Man yang mana? Man yudlilillah, man itu man syartiyah. Yudlil itu bahasa aslinya adalah man yudlil, tapi karena lam itu disukun ketemu dengan alif lam yang sukun ketemu sukun nggak boleh. Jadi sukun ketemu sukun nggak boleh dalam bahasa Arab. Mau nggak mau, maka sukun yang pertama itu dikasrah. Maka jadilah man yudlilillahu, man yudlilillahu fala hadiyalah. Maka fa itu fa'ul jawab, fa jawab dari man, dan setelah fa'ul jawab itu majzum. Setelah fa'ul jawab itu majzum, maka dalam ilmu nahwu kita katakan yani fa'ul jawab la hadiyalah, la nafil jins, hadiyah itu ismula lahu, ini khabar dari la. Jadi la hadiyalah, jumlah la hadiyalah itu fi mahalli jazm, fi mahalli jazm jawab dari man, fi mahalli jazm jawab dari man, dan itu yang beliau inginkan. Jadi wal jazm itu adalah ataf kepada mahal ma ba'dal fa, yani apa yang setelah fa. Jadi titik bacaannya. Kenapa kok bisa dibaca wa yadharu dan bisa dibaca wa yadhar? Artinya mirip-mirip aja. Ini fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan biarkan mereka itu dalam kesesatan mereka. Ya'mahun ay yataraddaduna tahayyuran, mereka itu bingung, mereka itu kebingungan, mereka itu bingung dalam kesesatan mereka. Nah, yas'alunaka anis sa'ah, yas'alunaka ay ahli Makkah, penduduk Makkah itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis sa'ah tentang hari kiamat, ay al-qiyamah, ayyana mata mursaha, kapan itu akan terjadi. Kul, katakan lahum kepada mereka penduduk Makkah, innama ilmuha, ilmu tentang datangnya hari kiamat itu, yang mengetahui tentang datangnya hari kiamat itu, mata yakun, kapan terjadi, inda rabbi, itu di sisi Tuhanku, di sisi Allah. La yujalliha la yudhiruha, tidak, Allah itu tidak menampakkannya, liwaqtiha, waktunya, Allah bimakna fi, yani lam artinya fi, waktunya, illa huwa, kecuali Allah, tidak ada yang mampu menampakkan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat ay 'azimat fis samawati wal ard, telah berat yang ada dalam langit dan bumi.
lihauliha, karena dahsyatnya peristiwa kiamat, ala ahlihima, atas penduduk bumi, penduduk langit. La ta'tikum illa baghtah, faja'ah. Kiamat itu enggak datang kecuali tiba-tiba. Ini kecuali tiba-tiba. Hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Israfil, ini peniup, ini as-sur yang kita terjemahkan dengan sangkakala, itu tidak tahu kapan akan terjadi. Yang pasti kiamat terjadi pada hari Jumat. Itu tok yang pasti. Jumat kayak kapan? Ini enggak jelas. Yang penting tak Ramadan ini. Nah, yang penting ini kapan ya enggak penting ya. Kapan kiamat itu enggak penting. Karena seandainya kita enggak mendui kiamat, kita juga akan mati. Yani seandainya kita enggak ketemu hari kiamat, maka kita enggak akan mati. Jadi Allah bicara tentang kiamat ya ikhwan, bukan dan selamat dari kiamat. Allah bicara kiamat itu agar orang-orang siap menghadapi alam akhirat. Makanya yang dikatakan oleh Ustaz akhir zaman sekarang. Jadi ngomong kiamat itu dan selamat teko kiamat. Jadi kan mulai kalau mereka berpikir, jadi dan selamat teko kiamat, kemudian ini buat kampung akhir zaman di puncak gunung, kemudian menyiapkan kayu bakar, menyiapkan korek api, menyiapkan apa, dan selamat teko kiamat. Ini kita katakan ya akhwan, itu kacau balau dalam cara berpikirnya. Allah dan Rasulnya bicara tentang kiamat itu agar orang-orang siaplah menghadapi perhitungan alam akhirat. Jadi karena orang itu pasti akan meninggal dunia, baik meninggal dunianya sekarang atau meninggal dunia nanti hari kiamat. Dan setelah hari kiamat, semua orang akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan semua amal yang ada pada hari kiamat, nanti. Allah yas'alunaka ka'annaka hafiyun, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu itu tahu, mubalighun fis su'al. Jadi mereka itu benar-benar bertanya jadi kepadamu anha, tentang hari kiamat, hatta alam taha, sampai kamu itu mengetahuinya. Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi, yang tahu kiamat itu hanya Allah. Ta'kid, menguatkan lagi, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang itu enggak tahu anna ilmaha indahu, bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat, ilmunya itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu hanya menunjukkan kepada kita tanda-tandanya. Maka yang kita bicarakan adalah tanda-tanda hari kiamat. Adapun kiamat terjadinya kapan enggak penting ya ikhwan, enggak perlu dan enggak perlu dipaksa-paksakan. Kiamat itu akan terjadi kapan, biarkan itu berjalan, pasti akan terjadi, tapi tidak akan ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Qul, katakanlah, la amliku nafsi naf'a, aku tidak memiliki pada diriku manfaat sedikit pun, ajrubuhu, yang aku ambil, manfaat yang aku raih, wala dharran adfa'uhu, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak madarat, illa ma sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walaupun tu'alamul ghaib, seandainya aku itu mengetahui perkara yang ghaib, ma ghaba anni, yang mengetahui perkara yang enggak nampak dariku, lastakthartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su', dan aku enggak akan terkena kejelekan, min faqrin wa ghairihi, baik itu kefakiran maupun yang lainnya. Lihtirazi anhu, karena aku bisa menghindar, bijtinabil madar, dengan menjauhi perkara yang membahayakan tersebut. In ma ana illa nadhir, tidaklah aku kecuali pemberi peringatan, bin nari, dengan adanya neraka, lil kafir, kepada orang-orang kafir, wa basyir, dan memberikan bergembira bil jannati, dengan surga, liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW itu sudah mengikrarkan kepada mereka, umatnya, dan itu adalah ikrar juga untuk kita, bahwasanya beliau itu tidak mengetahui perkara ghaib. Jadi beliau itu tidak mengetahui perkara ghaib. Adapun apa perkara ghaib yang pernah beliau sampaikan, itu adalah karena berita wahyu, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini, itu karena berita wahyu. Adapun yang selain daripada itu yang tidak Allah tampakkan, maka beliau SAW tidak tahu. Kata beliau, seandainya aku ngerti itu loh, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku nggak akan terkena kejelekan. Buktinya di perang Uhud beliau kalah. Ini padahal sudah Allah isyaratkan lewat mimpi, sampai terluka, ini sampai macam-macamnya. Pamannya meninggal dunia,
pada waktu di perang Ahzab begini, pada waktu di perang ini begini, pada waktu di perang itu begini, pada waktu masih di kota Makkah penuh dengan segala sesuatu, menunjukkan dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Kalau sampai tahu, berarti itu adalah berita wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini Rasulullah SAW, maka selain Rasulullah jauh-jauh lagi tidak mengetahui perkara ghaib. Tapi kita tidak menolak adanya indera keenam, namanya firasat. Orang-orang nyebutnya indera keenam, terserah lah indera jawab. Tapi yang penting firasat itu ada. Tapi firasat itu bukan hujjah. Perasaan bahwasanya akan terjadi begini, akan terjadi begini, gambarannya begini, gambarnya begini, itu ada. Dan itu tidak kita tolak. Tapi itu bukan hujjah, itu bukan dalil. Hanya kehati-hatian seorang mukmin yang diberikan isyarat kepada hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Huwa ay Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, ay Adam. Wa ja'ala wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari Adam, dari satu jiwa itu, zawjaha, istrinya, ay Hawa, liyaskuna ilaiha, untuk tenang dengan adanya Hawa tersebut, ya'lafuha, mengenalinya dengan tenang, dengan baik. Nabi Adam alaihissalatu wassalam pada waktu Allah ciptakan di surga, di situ beliau manusia sendirian. Di sana ada bangsa para malaikat, karena jinnya sudah pada terusir dari surga, sudah tinggal di dunia. Di surga hanya ada dua makhluk, satu manusia sendirian, yang dua para malaikat. Nabi Adam itu konconya ada sebenarnya itu, tapi gak apa ya, gak serp koncoan para malaikat. Kenapa? Lewat beda. Ini Nabi Adam senang mangan, malaikat gak kelemangan. Ini Nabi Adam itu senang minum, gitu ya. Malaikat gak mau minum. Alamnya beda. Jadi makanya orang senang koncoan karo jin, itu aneh, alamnya beda. Koncoan karo jin, ini sing aku koncoan karo malaikat, malaikat itu sopo koncoan karo sampean. Jadi alamnya beda. Orang itu senang koncoan berteman dengan yang sejenis. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk diberi teman gitu. Dan ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam tertidur di surga. Tidur. Nabi Adam itu tertidur di surga, setelah bangun-bangun sudah ada seorang teman, dan itulah ibunda Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri paling atas. Dari tulang ini rusuk yang Nabi Adam yang kiri yang paling atas. Allah mengatakan kepada Adam ketika dalam Sahih Muslim, peganglah tulang rusukmu wahai Adam. Hilang satu dari tulang rusuk itulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ibunda Hawa. Nah, itu terciptanya Hawa di surga. Setelah ada Hawa, tenang gitu, karena dia konco, ini punya teman, sama-sama manusia. Falamma dahasyaha, yani falamma dahasyaha, maka tatkala Nabi Adam itu mengumpulinya. Di mana nih, Ham? Di dunia ya. Setelah turun dari surga, kemudian tinggal di dunia, maka kemudian Nabi Adam mengumpulinya, jama'aha, hamalat hamlan khafifan, maka Hawa itu hamil, jadi hamil yang ringan, ai huwa nutfah, masih berupa air mani, gumpalan air mani. Famarrab bihi, lalu lewatlah, zahabat wa ja'at li hifatiha, jadi air mani itu jadi bisa pergi bisa datang karena ringan, enggak ketahuan dengan pasti. Falamma asqalat, tatkala sudah berat, hamilnya sudah berat, bikibaril walad, karena anaknya gede, karena sudah membesar, fi batniha, di perutnya, wa ashfaqa an yakuna bahimatan, keduanya khawatir kok menuju apa jadi ini hamil pertama kali ya. Itu hamil pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia. Da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah Tuhan dari keduanya. La in ataitana waladan salihan, ya Allah jika engkau kasih kami anak yang saleh, sawiyan, yang benar gitu ya, benar akhlaknya, benar fisiki, lanakunanna minasyakirin laka ali, kami mesti akan bersyukur kepadamu, kami akan bersyukur jadi kepadamu. Orang ya kawan yang belum pernah ada contoh, kok di sini, jangan-jangan binatang,
Jadi karena dunia yang nampak pada waktu itu kan manusia dua sama banyak binatang tatkala itu. Binatang sudah tercipta. Adapun jin yang ada di dunia tatkala itu tidak kelihatan. Yani jin itu innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka itu mampu melihat kalian, tapi kalian tidak mampu melihat mereka. Dari sisi ini mereka lebih menang. Jin itu mampu melihat manusia dari arah yang manusia tidak mampu melihat jin. Tapi ya kawan, jin itu takut sama orang sebagaimana orang takut sama jin. Jadi bagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, jin itu kalau ketemu orang itu takut sebagaimana manusia kalau ketemu jin itu takut. Dan jin itu lebih takut dibandingkan kepada manusia dibandingkan takutnya manusia kepada jin. Makanya akhwan, melawan jin itu caranya gampang. Sampai kembelok, istilah. Sampai kita itu manusia itu kendal menghadapi jin itu hilang. Tidak ada kekuatannya. Jadi tidak ada kekuatan. Letak masalahnya adalah takut. Karena kalau takut, orang itu takut, jin itu kuat. Kalau orang itu kuat, jinnya itu lemah. Dan musir jin itu paling gampang. Teori ini ya. Udah bisa lebih. Ini. Musir jin itu paling gampang. Baca ayat kursi minggat, diagani melayu, ini ya. Dibacakan ini kepanasan, gitu ya. Musim setan dari bangsa manusia itu yang berat. Ini wacana ayat kursi ini mendelik. Ini diwacana azan itu ya rana penampo. Ini dan macam-macamnya. Allah. Tapi masalahnya warisan dari orang-orang tua kita dahulu yang selalu nakut-nakuti dengan genderuwo, nakut-nakuti dengan jin, itu yang membuat susah. Itu yang membuat susah. Jadi meskipun secara teori ini kita tahu, tapi kadang-kadang ini jiwa masa kecil yang ditakut-takuti sama itu tidak bisa hilang sampai sekarang. Wallahu a'lam. Mana tadi? Nabi Adam itu dan Hawa itu takut kalau perutnya itu ada binatang gede, karena perutnya itu kan besar. Jadi akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau selamatkan anakku ini menjadi anak yang baik fisiknya, akhlaknya, maka kami akan bersyukur kepadamu. Falamma atahuma waladan salihan. Tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang soleh. Ini anak yang baik fisiknya, maksudnya itu secara fisik dia itu sempurna sebagai manusia. Ja'ala lahu syuraka, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Wa fi qiraa'ah, dalam bacaan yang lain bi kasri syin wa tanwin. Yani shinnya di kasrah dan di tanwin. Berarti shinnya di kasrah dan di tanwin. Syirkaan ya. Jadi maknanya syarikan, sekutu. Fima atahuma, dalam yang Allah berikan kepada keduanya. Apa makna dari ayat ini? Ini apa makna dari ayat ini? Di kitab tafsir ya, masyhur satu cerita. Riwayat ini kondang sekali tafsir, diperselisihkan oleh para ulama apakah riwayat ini sahih atau tidak. Sebagian besar ulama-ulama tafsir dan sebagian ulama hadis menganggap hadis ini sahih. Sebagian lagi menganggap hadis ini dhaif. Kita baca hadisnya. Bitasmiyatihi Abdul Haris. Bitasmiyatihi Abdul Haris, dengan menamakan anaknya itu dengan nama Abdul Haris. Wala yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah, dan tidaklah layak ini untuk menjadi hamba kecuali untuk hamba Allah semata. Al-Haris itu salah satu nama dari iblis, salah satu nama dari jin. Salah satu nama jin itu Haris yang ada pada waktu itu ya. Ini yang ada ini pada waktu itu. Harasa dalam bahasa Arab itu artinya adalah bajak sawah. Haras. Al-Haris itu dalam bahasa Arabnya pembajak sawah. Tapi ini adalah salah satu nama jin, salah satu nama jin yang ada di zaman itu, walaysa bi isyrakin fil ubudiyah, tapi yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan menyekutukan dalam ibadah. Li'ismati Adam, karena Nabi Adam itu maksum. Wa rawa Samurah 'anil Nabi, dan Samurah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma waladat Hawa, tatkala Hawa melahirkan
tawafa biha iblis pun muter aja mengelilingi goda gitu ya. Wa kana la ya'ishu laha walad, dan enggak pernah anaknya hidup. Maka iblis mengatakan sammihi Abdul Haris fa innahu ya'ish, kasih dia nama Abdul Haris kan pasti akan hidup. Fasammathu fa'ash, dikasih nama dengan nama itu lalu hidup. Fakana dzalika min wahyi syaitan, dan itu adalah dari wahyunya setan. Fa'amarahu, yani wa amrihi, dan perintahnya setan. Rawahu Hakim, riwayat Imam Hakim, wa qala sahih, dan beliau mengatakan sahih, wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hasanun gharib, hasanun gharib. Tapi kata Allah yakum, ini pernah kita pelajari dalam kitab tauhid, yani tentang larangan memberikan nama anak dengan hamba kepada selain Allah, kecuali nama Abdul Muttalib, Kenapa? Ya karena Abdul Muttalib itu bukan penambaan dalam arti ibadah. Lepas dari masalah itu kita nggak bahas itu. Larangan memberikan nama abd siapa kecuali adalah kepada Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini berawal dari ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa turun dari surga. Kemudian hidup di dunia sebagai suami istri, maka Nabi Adam mengambil istrinya, kemudian hamil. Kemudian hamil. Pada waktu hamil lahir mati. Ini mati. Lahir dari pertama itu meninggal dunia. Hamil kedua kalinya dikatakan iblis, ya anakmu pengen nurut, kasih nama Abdul Haris, gitu ya. Nabi Adam tahu kalau Haris itu nama jin. Maka Nabi Adam tidak mau lahir laki-laki. Beberapa kali begitu sampai beberapa kali meninggal dunia, khawatir anaknya nggak hidup, mati lagi. Akhirnya Nabi Adam ngasih nama anaknya itu Abdul Haris, terus hidup. Dan ini yang Allah ceritakan dalam ayat ini, dikasih anak, urut, dikasih nama yani Abdul Haris. Riwayat ini ya jadi masalah besar di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, oleh Syekh Al-Albani, dan oleh para ulama yang lain. Riwayat itu secara dhaif, secara riwayat dhaif. Kenapa? Secara sanad dhaif, secara isi maksud Nabi Adam yani berbuat kesalahan sefatal itu pada seorang nabi itu maksum, Ini cara pandang sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini sahih dan harus difahami dengan pandangan yang tepat. Yang terjadi dengan Nabi Adam itu bukan menyekutukan dalam ibadah. Yang dilakukan oleh Nabi Adam itu nuruti kemauan iblis, memberi nama anaknya dengan nama Abdul Haris, yaitu beliau salah di dalam memberi nama, bukan kalau di dalam rangka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, jika dianggap sahih, apakah ini bertentangan dengan kemaksuman Nabi Adam? Saya katakan ya kawan, kemaksuman itu bukan berarti nggak pernah berbuat salah. Kemaksuman itu adalah seorang nabi itu terjaga dari kesalahan. Tapi kalau sampai berbuat salah, langsung ditegur oleh Allah, langsung tobat dan nyampe ke kita dalam kondisi yang tidak salah. Dalam arti perbuatan sang nabi, ucapan sang nabi, kalau tidak ada teguran dari Allah, dipastikan benarnya. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah salah dan beberapa kali. Kasus Abasa wa Tawalla. Ya, beliau sedang dakwah di depan tokoh-tokoh Quraisy, ada Abdullah bin Maktum datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Rasulullah melengos. Maunya Rasulullah bayar saiki kungkung saiki sibuk ngurusi wong Quraisy. Dan Abdullah bin Maktum kan enggak tahu kalau Rasulullah sedang sibuk menghadapi tokoh-tokoh Quraisy karena beliau orang buta. Ngomong lagi kedua kalinya, ngomong lagi ketiga kalinya, Rasulullah melengos. Terus turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, jangan gitu menghadapi orang yang kepingin untuk menimba ilmu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam kasus Asra Badr. Dalam kasus Asra Badr,
dalam kasus tawanan perang Badar. Jadi Rasulullah SAW menawan 70 orang dari antara tawanan-tawanan perang Badar. Kemudian beliau diapain nih orang-orang? Kan itu perang pertama kali. Maka beliau minta nasihat kepada 3 orang, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bin Jarrah, 3 tokoh para sahabat ketika itu. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ya bagaimana juga mereka adalah keluarga-keluarga kita sendiri. Sudahlah ya Rasulullah, lepaskan mereka tapi suruh bayar tebusan. Bisa duit kita gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau mereka ngajari anak-anak Madinah bahasa tulis. Kenapa? Wong Mekah itu akeh sing iso maca, wong Madinah itu rata-rata gak iso maca. Kenapa? Madinah itu daerah pertanian, wong desa, kampung. Wong Mekah itu rata-rata bisa maca. Kenapa? Ya karena kamu pedagang, kota metropolitan, kamu pedagang. Rata-rata begitu dari dulu. Jadi semacam itu akhirnya, oh, nah kalau enak, ya Rasulullah, keluarga sekeluarga ya Rasulullah, tapi mereka yang telah mengusir kita, memahami kita, bunuh saja ya Rasulullah. Itu ini Umar. Dan ya Rasulullah, dan semua orang ngerti kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga. Perintahkan aku untuk membunuh saudaraku, perintahkan Ali untuk membunuh Aqil. Aqil itu adik dewi. Ya masih kafir ketika itu. Rasulullah itu wajahnya kasar dengan usulannya Umar. Lalu beliau tanya sama Abu Hurairah, bagaimana pendapat Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah jawab kayak jawaban Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW memilih pendapat Abu Bakar. Ya sudah, setelah Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar, Umar tidak ada masalah. Kemudian dilakukanlah apa yang diusulkan oleh Abu Bakar, dilaksanakan perintah, dilaksanakan musyawarahnya itu. Beberapa hari kemudian gitu Rasulullah SAW itu datang, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Abu Bakar, sedang nangis. Maka penyelam mengatakan, ya Rasulullah, wa ma abkakuma, ya Rasulullah, yang menjadikan jenengan berdua nangis itu apa? Ya Rasulullah cuma diem, nggak dikasih jawab. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku apa yang membuat jenengan nangis. Kalau nanti dengan jawaban jenengan aku nangis, aku bisa nangis, aku tak nangis. Ini, kapan ternyata dengan jawaban jenengan aku bisa nangis, aku tak pura-pura nangis. Tak tangis-tangis no, bukan pura-pura nangis, tak tangis-tangis no, tangis-tangis no sini jawab. Tak paksakan untuk nangis. Saat beki dibuka iguna, saya akan nangis. Ya sebagaimana jenengan nangis pun sebelum nggak ngerti nangis ya, pokoknya nangis nih, mula-mula nangis. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Nabiyyi yakuna lahu asra hatta yushina fil aqda, layak bagi seorang nabi kalau punya tawanan sehingga menumpahkan darah di muka bumi. Seharusnya dari tebus, tapi harus dibunuh. Tapi ini harus dibunuh. Lah itu beberapa kali kejadian Rasulullah SAW itu salah ngambil sikap, tapi kesalahannya nyampe kepada kita. Dalam arti Allah tegur dan yang benar lah yang nyampe kepada kita. Adapun kalau yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak salah, apa itu nggak ada teguran, berarti nggak salah. Yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu persis kayak yang terjadi pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu sebagai manusia juga pernah salah. Beliau pernah pertama kali sebelum ini pernah salah lagi. Kapan? Di surga. Nggak boleh makan buah itu, terus makan, terus bertobat. Yang terus bertobat. Kejadian yang kedua ini juga salah. Ini juga salah. Kemudian ini beliau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggapan bahwasanya ini riwayatnya sahih. Tapi ya yang ana secara pribadi menguatkan untuk mengatakan bahwa riwayat ini dhaif. Secara pribadi, riwayat atau dirayatan. Secara riwayat mungkin dalam kajian ilmu hadis, cara dirayat ada satu tambahan lagi. Nabi Adam tatkala dalam hadis syafaatul udna, dalam hadis asy-syafaatul udna itu tatkala beliau diminta oleh manusia, wahai Adam, anta abuna, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Jadi bapak kami, bapak manusia, tolonglah ya apa yang menimpa kepada kami. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak, saya nggak bisa. Saya pernah berbuat sesuatu yang membuat Allah itu marah. Nggak marah sebelumnya, nggak marah setelahnya. Saya telah memakan buah yang terlarang. Yang diingat oleh Nabi Adam kejadian itu hanya satu, memakan buah yang ada di surga itu. Kalau cerita ini sahih, kenapa nggak ini disebut? Karena kisahnya lebih parah dibandingkan makan buah di surga. Makan buah di surga itu murni maksiat. Kalau ini maksiat berbau syirik, berbau nyerempet
kesyirikan. Jadi dan beberapa munaqasyah lain berkaitan dengan hadis ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi intinya, Wan, diambil satunya darinya dari ayat ini satu faedah, larangan menamakan anak dengan abd lalu disandarkan kepada selain Allah. Abd siapa disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau abd hamba maka harus disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, abd siapa? Larangan mengatakan Abdul Rasul, Abdul Ali, Abdul Husain sebagaimana ada dalam kalangan orang-orang Syiah, Abdul Ka'bah dan macam-macam itu terlarang, tapi hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ai ahlu Makkah, maksudnya adalah penduduk Makkah bihi minal asnam, dari berhala-berhala tersebut. Wal jumlah fata'ala musabbabiyah adalah jumlah hasil dari sebab ataf ala khalaqakum, ataf kepada khalaqakum, wa ma bainahuma i'tirad, dan yang sebelumnya adalah jumlah pemisah antara sabab dan musabbab. Ayyusyrikuna bihi fil ibadah, apakah mereka akan menyekutukan Allah dalam ibadah? Ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dengan sesuatu yang tidak pernah bisa menciptakan dan mereka sendiri tercipta. Wa la yastati'una lahum, dan mereka itu tidak mampu ayli abidihim, kepada yang menyembah mereka, nasran, tidak mau menolong, wala anfusahum, dan tidak pula mereka itu yang suruh li anfusihim, menolong diri mereka. Maknanya ngapain kalian itu kok menyekutukan Allah dengan berhala-berhala itu? Berhala itu tidak bisa menolong, tidak bisa menolong yang menyembah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Biman iharun man arada bihim su'an, mereka itu berhala-berhala itu tidak bisa menahan dirinya kalau ada orang yang kepingin berbuat jelek sama dia, min kasrin aw ghairihi, baik mau menghancurkan maupun yang lain. Wa istifham litawbih, dan pertanyaan ini adalah untuk celaan. Wa in tad'uhum, dan jika engkau berdoa kepada mereka, ay al-asnam, kepada berhala-berhala itu, ilal huda, apabila engkau mengajak berhala-berhala itu ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian. Bitakhfif wa tasydid, bitakhfif maknanya la yatba'ukum, kalau tasydid la yattabi'ukum, taknya itu yang ditasydid. Sawa'un 'alaikum, sama saja atas kalian. Ada'utumuhum, apakah kalian itu mengajak mereka ini kepada Allah, am antum samitun, apakah kalian itu cuma diam, an du'aihim, dari berdoa kepada mereka. La yattabi'uhu li'adami sima'ihim, mereka tidak akan mengikutinya karena mereka diri tidak mendengar ucapan. Maksudnya berhala-berhala itu. Innal ladzina yad'un, sesungguhnya yang kalian sembah, ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah ibadun, sama-sama hamba, memlukah yang dimiliki, amsalukum, sama kalian, sama-sama hamba. Kalian nyembah jin, jin juga makhluk. Kalian nyembah batu, batu juga makhluk. Nyembah matahari, matahari makhluk. Nyembah laut, laut makhluk. Yang kalian sembah selain Allah itu sama-sama makhluk. Fad'uhum, jadi silakan kalau kalian mau tetap ibadah, berdoa kepada mereka. Falyastajibu lakum, lihat mereka itu bisa ngabulkan atau tidak. In kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah benar. Fi annaha aliha, bahwasanya itu adalah Tuhan. Summa bayyana ghayata ajzihim wa fadla abidihim alaihim, kemudian Allah menjelaskan tentang lemahnya berhala-berhala itu dan keutamaan yang menyembah, dalam arti yang menyembah itu lebih kuat dengan yang disembah, yang menyembah itu lebih kuat daripada yang disembah. Ini akhwan terjadi dulu di negeri Arab karena mereka nyembah patung. Mereka itu nyembah patung. Sekarang kalau kita bawa ke negeri kita, bagaimana kalau menyembah Nyi Roro Kidul, nyembah ini, nyembah itu, buktinya mereka punya apa? Kekuatan. Anda katakan ya akhwan, mereka punya kekuatan karena manusianya yang lemah.
Manusianya itu yang lemah. Lihatlah di satu negeri, di satu kampung, wong itu dikaro jin mesti kuat. Akeh hantu, akeh kejadian aneh-aneh, akeh ini, akeh itu. Tapi coba lihat di satu daerah sampai pun orang kafir yang nggak udah hantu, alhamdulillah. Kenapa? Karena jin itu takut kepada manusia, sebagaimana manusia itu takut kepada jin. Makanya kita nggak pernah mendengar banyak cerita-cerita semacam itu di daerah-daerah yang orang itu nggak takut sama jin. Tapi sering dengarnya adalah di kampung-kampung pedalaman yang orang itu takut sama jin. Semakin orang itu ngasih sajen, semakin orang itu ngasih tumbal, semakin ngeri kejadiannya. Aneh-aneh kejadian ada di kampung tersebut. Makanya kalau masuk rumah, jadi kalau masuk ke dalam rumah, kemudian diganggu oleh jin gitu ya, ditakut-takuti. Kok takut beneran? Yo, dia takut. Gitu. Tapi kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka jin itu akan segera keluar darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alahum arjulun yamshuna biha." Berhala-berhala kalian itu loh punya kaki tau untuk berjalan. Ambal alahum aydin jam'u yad. Apakah mereka itu punya tangan? Aid itu bentuk jama dari yad. Yamshuna biha, yang mereka gunakan untuk mukul. Ambal alahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah berhala-berhala kalian itu punya mata yang mereka gunakan untuk melihat? Bal alahum adhan yasma'una biha. Apakah mereka punya pendengaran, punya telinga yang mereka gunakan untuk mendengar? Istifham ingkar. Ini pertanyaan untuk mengingkari. Kalian itu aneh. Kalian itu punya kaki bisa jalan. Kalian itu punya tangan bisa megang, bisa lihat, bisa mukul. Kalian itu punya apa tadi? Punya mata bisa lihat. Kalian itu punya telinga bisa mendengar. Kalian itu lebih kuat daripada mereka, lebih utama dibandingkan berhala-berhala itu. Berhala itu nggak punya kaki, punya kaki kan nggak sama aku, punya tangan tapi nggak bisa gerak, punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Manusia itu lebih kuat dibandingkan berhala, kok disembah itu malahan gitu. Jadi itu diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, manhaj Allah, cara Allah untuk menyampaikan atau mendakwai orang yang tidak percaya itu pakai akal dan logika. Jadi pakai akal dan logika. Maka ya ikhwan, bagi para ikhwan duat ila Allah azza wa jalla, bedakan antara kita ngomongi wong sing wis percaya sama ngomongi wong sing belum percaya. Lihat bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau ayat-ayat madaniyah bahasanya itu doktrin. Bahasanya itu perintah larangan. Wis pokoke ngono. Ya wis pokoke ini semacam itu. Lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu begitu bahasanya. Ayat-ayat Madinah. Ayat-ayat ini yang ada di kota Madinah jarang yang ada karena dipenjelaskan gini ada tapi jarang. Tapi ayat-ayat Makkiyah itu enggak ada bahasa doktrin. Bahasanya semuanya itu bahasa ngajak berpikir, pakai logika. Ini pakai logika. Dan itu pula yang dipakai oleh para duat ila Allah azza wa jalla. Kalau bicara kepada orang-orang yang makan tauhidnya sudah pakai kaidah as-sam'u wa ta'ah, itu paling enak. Tapi kalau bicara kepada orang-orang yang enggak kuat kekuatan tauhidnya, maka harus masuk lewat pintu logika. Jadi pintu akal. Jadi kenapa sih syariat kok begini? Oh, manfaatnya begini. Karena begini, ta'lilnya begini, sebabnya semacam ini, kondisinya begitu, manfaatnya semacam itu. Dan itu penting ya, ikhwan. Dan itu adalah penting. Para ulama kita itu sangat jago dalam masalah-masalah semacam ini, sangat jago dalam masalah-masalah yang semacam ini. Imam Qayyim Jauziyah rahimahullah taala pada bicara tentang matahari, tentang rembulan, tentang bintang, tentang bumi, itu beliau subhanallah bicaranya dengan indah dan sangat memasuki akal pikiran manusia, sangat memasuki alam pikiran manusia. Jangan gunakan bahasa-bahasa doktrin kepada orang yang belum bisa didoktrin. Pokoknya dengan Pak itu harus semua Pak, begitu tak mungkin percaya kok. Jadi harus mendengar, harus mendengar pokoknya. Jangan pokoknya, kawan. Jadi ada sesuatu jauh berbeda. Jadi jauh itu jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya sisi. Makanya yang ustadz yang masuk pesantren beda dengan ustadz yang masuk ke pedalaman. Kekuatan ilmunya harus dibetakan. Kalau masuk ke sisi pedalaman, ini menguasai cerita,
kemudian taklil ahkam, kemudian apa ya, hikmah, kemudian manfaat, itu lebih dikedepankan dibandingkan penguasaan junubnya ilmu. Junubnya ilmu itu di pesantren. Ini di pesantren pada pembahas usul fikih, kaidah fikih dan yang lainnya. Lihat bahasa Al-Qur'an. Nah, laisa lahum syai'un min dzalika mimma huwa lakum. Berhala-berhala kalian itu enggak memiliki apapun yang itu milik kalian. Fa kaifa ta'budunahum? Bagaimana kalian menyembah berhala-berhala itu? Wa antum atammu halan minhu, padahal kalian lebih sempurna kondisinya. Qul lahum ya Muhammad, katakan mereka wahai Muhammad, ud'u syuraka'akum, berdoalah kepada sekutu-sekutu kalian, ila halaki, supaya aku binasa, summa kiduni fala tundirun, kemudian berbuatlah tipu daya untukku, fala tundirun, jangan kalian itu tumhilun, tunda-tunda lagi, fa inni la ubali bikum, aku tidak peduli dengan semua yang ada pada diri kalian. Wallahu a'lam. Ini bahasa-bahasa Al-Quran ya akhwan, tentang kepada orang-orang kafir Quraisy, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir yang benar, mengajak mereka berpikir yang baik, ini bagaimana tentang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah sebenarnya ini alhamdulillah kita semakin di ujung ya akhwan, perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita hari-hari yang kemungkinan Lailatul Qadar turun padanya. Bisa jadi lewat, bisa jadi belum, tapi kalau itu belum ya akhwan, bangga saya sudah mas kalau belum. Aku lihat akhwan, kenapa anda katakan kalau belum? Anda nggak pernah mencermati tanda-tanda, tapi secara umum para ulama kita mendeteksi Lailatul Qadar itu mengerucut kepada 3 pendapat. Pertama, jika 10 malam ganjil terakhir itu bertepatan dengan malam Jumat. Jika 10 malam ganjil itu ada yang bertepatan dengan malam Jumat, kemungkinan itu yang terkuat. Besok malam 27 itu malam Jumat. Yang kedua 27-29. Pendapat yang kedua, kalau nggak 27-29. Yang ketiga ru'a itu mimpi, isyarat yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ini syarat yang Allah berikan ini kepada orang-orang soleh. Wallahu a'lam. Ada beberapa video yang beredar. Ini kalau sebagian para masyayikh ini mimpi malam Lailatul Qadar tahun ini terjadi pada malam 25. Tapi malam 25 itu nanti malam. Jadi berarti tiga-tiganya kuat. Ini kan ini makanya tidak semilih. Bisa jadi nanti malam ya. Kita nggak hitung Sabtu, kita hitung Ahad. Ini kita nggak hitung Ramadan mulai Sabtu, kita hitung Ramadan mulainya Ahad. Jadi malam 25 itu nanti malam, dan malam 27 itu malam Jumat, sedangkan malam yang terakhir malam 29 ini itu juga mantap sebagian di antara para ini ulama-ulama kita. Kata Rasulullah SAW, kalau mau cari 27 atau 29. Sebagian ulama mengatakan kalau bertemu antara 2 kemuliaan, malam Jumat sama malam ganjil, dan itu pas 27. Sama kalau ada isyarat dari sebagian orang-orang soleh dikasih kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya sudah membocorkan katanya malam 25 nanti malam, tapi tiga-tiga nggak pasti. Alhamdulillah nggak pasti. Alhamdulillah nggak pasti. Jadi nggak pasti dalam arti bisa nanti malam, bisa 27, bisa 29, dan bisa malam-malam ganjil, malam-malam genap, bisa malam-malam genap. Kenapa? Ya makanya dari awal ada katakan ya Pak, Rasulullah itu sunnahnya nggak milih hari, tapi ahya lailahu, menghidupkan semua malamnya. Ana yang senang dengan kondisi yang ada di Jami Al-Furqan, Masya Allah. Nggak ada satu detik nggak ada orang ibadah, dari mulai pada isya sampai subuh.
Ini sampai subuh selalu ada. Ya orang sing turu metangnya. Orang sing turu akeh, orang sing tangi akeh. Sing turu akeh itu masalah. Ini sing turu akeh itu yang bermasalah. Ini semangat untuk beribadah kepada Allah sangat diagungkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan di bulan yang agung ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.